Sampai di mana bacanya? Cek, cek, cek. Surat apa bacanya? Yusuf. Surat Yusuf. Yusuf ayat ayat 13. Iya. Bacanya apa? Kalau ini. Oh, itu. Enggak habis waktu itu ya. Ayat 13. Ya, itu betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah laniyatil futu wal wudu wal rusuh. Taubatan nasu salahil jasadi wal ruh. Wa ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا آباءهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف
وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلو للحادث الأمم يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فتح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصوصا للمؤلف هذا الكتاب العلامة الشيخ محمد بن عمر نووي البنتاني وللحفيظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبو بكر الشيوطي وأصولهما ورهما أستاذي أستاذ حسين بكر الحبسي بانجل
Sayyidil Walid Abi Abdurrahman bin Ahmad Segaf, Sayyidil Walid Abi Ali bin Abdurrahman bin Ahmad Segaf, Ustaz Haji Fahrul Razi bin Haji Isak, Ustaz Hadi Bukit Duri bin Fulan, Ustaz Haji Jarkasi bin Haji Muzani, Ustaz Hamid bin Taha Al-Msi, Ustaz Helmi, Ustaz Abtuhin, Ustaz Abdul Rahim, Ustaz Sadiq bin Syihab, Ustaz Hasim Ubaidillah bin Muhammad Al-Bahn, Ustaz Hasan Al-Ghazali wa usulihim wa furahim, wa ususan Nabi Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad Ubi Siti Lailah bin Dewan Haji Musa, wa Naji Muhammad Datamiranya Haji Muni bin Tengok Salah wa Musa bin Ka'asman, Yajib Adha bin Haji Muhammad Jumin Guru Gani bin Fi'i Tanah Tinggi, Bapak Jamsari bin Hanafi Zulfatun Hasan Nabi Haji Abdul Ghani Haji Jelani bin Haji Muhammad Jinggi Ingkim bin Haji Mahyati bin Haji Muhammad Diana Sari bin Haji Amsari wa ila tawassalna ke Haji Abdul Hadi bin Guru Ismail Pangeran Jakarta, tawassalna ke Haji Asbi Allah bin Guru Gayar, ke Haji Ahmad Mursidi bin Guru Maisin, ke Haji Ahmad Zayadi Muhajir, tawassalna Habib Usman bin Agid bin Yahya Alwi, Guru Marzuki bin Nursad Wa'alaina, tawassalna ke Haji Abdullah Syafi'i, wa tawassalna Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang, Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Absi, Mu'alim Syafi'i Adhami bin Saleh Raidi, Kiai Haji Abdullah Fasrikin Abdul Majid, Al-Habib Husain Bakar Idrus Duar Batang, Kiai Haji Muhammad Halis bin Haji Umar, Kiai Haji Na'isa bin Rasad Zainuddin MZ bin Haji Turmuzi, Kiai Haji Umar Bakir, Kiai Saifuddin Hamzir, Kiai Haji Muzir Taman, Guru Mastin, Guru Muhammad Hasbun Haji Sa'ad, tawassalna Al-Habib Saleh bin Musin Tanggul Al-Hamid, tawassalna Habib Bakar بمواسقة قرسك وأصولهم أن الله يؤلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح المرحوم قام أنوار بن نجي معين وفضل بن مرير وحسين بن مكري حسين بن سعد الله مناسب بن جدعان جوهر بن جمر Haji Muwaddalan bin Haji Matai bin Haji Nasri bin Timun, Haji Abdul Jalil bin Haji Nasri, Abudin bin Mansur Sudi, Haji Muhammad Yunus Sukran bin Haji Musawir, Abi Haji Abdul Haris bin Bolo, Ramdhani bin Fula bin Mahmud, Er Saleh bin Faifin, Usan Darun bin Majid, Usan Bapak Haji Suyud bin Haji Sanusi, Haji Ahmad bin Haji Masar Ali bin Tongnong, Haji Abi Haji Yusuf bin Haji Nasri, Usan almarhum Haji Muhammad Yunus bin Sarli, Usan Ustaz Ismail Wakil bin Haji Abdurrahman, Ustaz Abdul Rakib bin Saimin, Bang Haji Humaira bin Abi Abdul Haris, Usan Abi Haji Rashid bin Madakhir, Haji Qabul bin Haji Abdul Rashid, Sahlan bin Haji Abdul Malik, Rahmat bin Sarnubi, Bang Warma bin Supandi, Bang Dudung bin Saiman, Pak Yanto bin Fulan, Ustaz Bapak Ogimin bin Fulan, Ustaz Haji Patoni bin Fulan, Ustaz Muhammad bin Muhammad Nur, Abi Haji Mujab bin Munasih, Ustaz almarhum Ustaz Al-Habib Abdul Qadir bin Ja'far Al-Jufri, Ustaz Saiful Anwar bin Fulan, Ustaz Haji Mulyana bin Fulan, Ustaz Haji Abdul Jalil bin Guru Asmawi, Ustaz Haji Agus Salim bin Silin, Ustaz Muhammad Lutfi bin Abdul Haris, Ustaz Abdul Bakri bin Fulan, Ustaz Haji Ahmad Zaini bin Fulan, wali jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Bacanya alam berapa? 59 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus saminu wassalasuna, bermula bab yang ke-38, fi fadilati, di dalam keutamaan dzikril qabri, menyebutkan kuburan, wa ahwalihi, dan huru-haranya. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, al-qabru, kuburan itu, raudhatun, menjadi taman, min riyadil jannah, dari taman-taman surga, au hufratun, satu lubang, min hufarin nar, dari lubangnya neraka. Wa qala salatu wassalam,
Al-mu'minu, orang beriman itu, fi qabrihi, di kuburannya itu, fi raudhatin, di dalam taman khadra yang hijau, wa yuwassi'u, dan diluaskan, lahu, bagi orang itu, qabrahu, kuburannya, sab'ina dira'an, 70 hasta, wa yudhi'u, dan disinari, hatta yakuna, sehingga menjadi kal qamar, seperti terangnya bulan, lailatul badri, malam 14 bulan purnama. Wa qala salatu wassalam, wallahu a'lam bissawab. Tanggal berapa sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah, adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin, radhiyallahu anhu. Al-babu saminu wa salasuna fi fadilati dzikril qabri wa ahwalihi. Jamaah semua yang hadir malam ini, baik saudara-saudara maupun bapak-bapak, orang tua yang kita muliakan, yang sangat saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada di malam Rabu pertama di bulan Oktober, tepatnya malam ini, yaitu tanggal 3 bulan Oktober. Mudah-mudahan di bulan ini dan sampai seterusnya Allah berikan lebih sehat, lebih semangat, lebih rajin diri kita, baik untuk salat berjamaahnya, untuk ngajinya. Semoga Allah berikan bulan ini insya Allah lebih baik daripada bulan yang telah lewat. Pengajian kita bagi hari ini, malam hari ini, judulnya di bab yang ke-38 tentang keutamaan mengingat kubur. Tentang keutamaan mengingat kubur dan mengingat suasana di dalam kubur. Karena kita yakin diri kita ini dan semuanya akan masuk kubur nanti satu saat. Ya, mau tidak mau satu saat kita akan masuk kubur. Karena orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, kawan-kawan kita sudah banyak yang mendahului kita. Nabi mengatakan kafa bil mauti wa'idah. Kematian yang kita lihat itu sebagai pelajaran. Kita nanti akan begitu juga. Ada yang meninggalnya lama dengan penyakit. Ada yang meninggalnya gampang tanpa sebab. Yang jelas kita yakini kullun nafsin dha'iqatul maut. Selesai kita mati, selesai kita dimuliakan oleh yang hidup, kita udah dimandikan, udah dikafani, disolatkan, dibawa ke masjid, nah digotong jenazah kita. Kalau ini pasti nih, ya, kalau ini pasti. Kalau politik nggak pasti. Kalau politik nggak pasti. Kalau kita bakal masuk kubur, cerita kuburan, ini pasti. Artinya pasti, satu saat kita akan merasakan itu. Satu saat kita akan merasakan. Nah, kita beruntung nih baca hadis tentang masalah kubur. Jadi suasana kubur udah dijelasin, diungkap sama Nabi. Seperti hadis yang kita baca tadi. Nabi menyatakan, hadis pertamanya adalah al-qabru raudhatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarin niran. Tuh. Nabi jelasin begini tuh. Kuburan itu bisa menjadi taman daripada taman surga
Dan kuburan itu bisa menjadi lubang api neraka dari sumber neraka. Jadi dengan membaca hadis yang tidak mungkin dijelaskan di Al-Quran, di hadis dijelasin. Lebih terinci lagi, kuburan itu bisa, itu kuburan kita tempati nanti menjadi taman. Raudhah. Taman daripada taman surga. Berarti orang itu mengalami di kubur nikmat. Bisa juga itu kuburan tergantung amalnya. Kalau amalnya jelek, amalnya suka membantah, amalnya suka menjalankan larangan Allah, ya dia sendiri yang rasain. Udah dikuburin, yang lain pada pulang semua. Masih hidupnya nggak pernah ibadah, masih hidupnya judi demen, bohong suka, begadang doyan. Ngambil barang orang senang, malak orang senang. Orang-orang begini dia akan rasakan nanti. Saudaranya, anaknya, bapaknya, familinya, semuanya pulang semua. Yang ngerasain itu kuburan jadi satu lubang dari lubang neraka, dia tuh. Ya. Nah, untuk kita ini pengen menjadi kuburan kita satu taman surga, ada ucapan dari pengarang kitab Tanbihul Ghafilin. Dia mengatakan, man arada ayyanjuha min azabil qabri falyulazim arba'ata asya'a. Siapa orang ingin masuk kuburnya selamat, ayyanjuha, selamat dari siksaan kubur. Siapa orang, kita termasuk pengen masuk kubur, enggak kena siksaan kubur. Tadi kita jelasin tuh, dia mendapatkan taman dari taman surga. Maka biasakan masih hidup ada 4 kerjaan. Apa yang pertama? Yang pertama, muhafadhatus shalawat. Yang pertama, semasa hidupnya pelihara sholat. Orang-orang bahagia, orang-orang yang mendapatkan taman daripada taman surga, mereka itu pertama apa kerjaan mereka? Semasa hidup gak pernah melalaikan sholat. Masih hidupnya dari muda sampai tua gak pernah mereka melalaikan sholat. Yang kedua, kata kitab Tanbihul Ghafilin, wa qiraatul Quran. Semasa hidupnya orang itu di kuburan nanti kalau dia mati mendapatkan taman surga, masa hidupnya senang baca Quran. Jadi kalau ada teman habis maghrib dia baca Quran, habis subuh dia baca Quran. Jadi Quran dia khusus dipegang. Dia beli itu Quran yang 50.000, lumayan. Terus dia baca, ditaruh lagi di atas. Besok subuh diturunin lagi. Selesai, taruh lagi libur dia sholat 2, diturunin lagi. Udah selesai, ditaruh lagi. Habis sholat maghrib nggak ada pengajian di mana-mana, baca lagi. Ini orang ketahuan ini. Ini orang ini pengen kuburannya mendapatkan taman daripada taman surga. Yang ketiga, apa itu? Wa kasratus shadaqah. Masa hidupnya banyak sedekah. Di masa hidupnya banyak apa? Sedekah. Sedekah uang, sedekah makanan, sedekah ilmu, sedekah omongan, ya. Yang keempat, wa kasratuz dzikir. Masa hidupnya banyak zikir, banyak menyebut-nyebut nama Allah. Ya, kalau sembahyang dilalaikan. Baca Quran enggak pernah dibaca. Sedekah pelit. Zikir kagak mau. Ya udah dah. Udah dah, bukan kita sumpahin, dia sendiri yang milih kuburannya menjadi kuburan satu lubang embusan dari neraka. Jadi itu kuburan hawanya dari neraka dasar sampai kuburan dia sampai itu. Ya. Jadi itu kuburan
bisa menjadi taman daripada taman surga, kuburan bisa juga dari lubang api neraka. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Hadis yang kedua, Nabi menyatakan apa yang kedua? Yang kedua adalah al-mu'minu fi qabrihi fi raudhatin hadra. Orang beriman di kuburannya itu di dalam taman surga yang hijau. Hijaunya mungkin bukan hijau clear. Hijaunya itu taman mungkin dimaksud adalah banyak tanam-tanaman. Kita kalau menerangkan tentang taman surga begitu indahnya, kuburan yang mana tuh, di dalamnya di mana tuh? Ada orang pernah dia ngomong, saya tukang gali kubur Pak. Setiap saya gali, di dalam nggak ada taman surga. Saya congkel-congkel, nggak ada taman, tulang-tulang mayitnya mulu. Ya, ini dia pengen dilogikakan. Padahal bukan ini. Yang di kuburan itu, di dalam tanah itu tempat ngumpulin tulang belulangnya mayit. Kan ruhnya dia udah dilepas. Dia punya roh udah dilepas sudah. Contoh yang gampang misalnya, kita lagi tidur, ngimpi enak, ngimpi jalan, ngimpi ketemu pacar kita yang lama, ngimpi rekreasi, ngimpi makan enak, ngimpi enak, bener kita rasain. Malah kita mendusin pengen nyambung lagi susah. Kita misal ketemu kekasih kita yang dulu masih kita SD, yang dulu pernah kenal sama perempuan masih kelas 2 di kelas 3, ngimpi itu, putus di jalan, mendusin jam 2, nyambung lagi susah. Nah itu enak yang ngimpi di mana itu coba? Badan kita di atas kasur, kepala kita di atas bantal, tapi nikmat. Itu namanya baru mimpi. Ya. Jadi bukan kuburan di situ taman surga, kuburannya pas dibuka, wow, gede, ada punan, kuburan segitu. Itu kuburan yang ada tempat nyimpen tulang belulang kita. Kalau alam barzahnya di mana? Ya, bukan di situ. Coba, ente yang Ustadz selalu contohin. Ibu mau ngelahirin, bayi masih dalam perut. Kata dokter, jam 4 sore nih Bu akan lahir dengan normal. Jam 4 kurang 10 menit, misalnya si bayi ngomong, saya mau keluar kemana sih ini? Saudara-saudara saya yang di perut, kamu akan keluar alam dunia yang luas. Alam dunia yang luas. Kamu gak tinggal di sini. Kamu akan melalui gerbang ini nih, rahim ibu. Kamu akan keluar situ, mati di sana luas. Si bayi nggak percaya. Si bayi bilang, di mana luas? Ya, lu nggak percaya lu bayi. Nanti kalau lu keluar dari situ, rahim ibu, di sana tuh ada busway. Di sana ada Indomaret. Iya nggak? Di sana ada Al-Marzukiah, ada At-Thaibah. Iya nggak? Nggak percaya. Jam 4 keluar nih bayi. Bayi anggapan itu alam dunia kecil segini. Ini mah gerbangnya, ini mah pintunya. Setelah dia keluar dari pintu ini, lega nggak sekarang ini?
Ente kalau suruh balik lagi ke alam yang ke pertama, alam perut ibu mau nggak kira? Mau. Nanti gitu juga. Yang ente lihat kuburan itu mah gerbang, itu mah pintu. Jelas ya dari situ ada taman-taman surga. Jadi karena kita masih ada di dalam perut dunia, kita belum percaya. Sama juga bayi masih berada dalam perut ibu, belum percaya kalau ada alam yang luas, namanya alam dunia. Ini kita alam dunia sekarang. Sampai lagi berita, nanti setelah mati, kamu akan mengalami alam yang ketiga, namanya alam barzah. Itu alam barzah, bisa taman daripada taman surga, bisa itu taman embusan neraka. Dipakai akal-akalan itu. Di kuburan taman surga. Kata tukang kuburan suka gali. Gua gali tiap hari udah berjalan tugas gua gali kubur udah 5 tahun. Kagak ada taman di dalam. Bukan ini. Ini mah yang ente lihat ada mesannya itu tempat nyimpen tulang-tulang si mayit. Ya. Gimana usaha nanti? Nanti terasain dah. Masih belum percaya kita kadang-kadang. Kenapa? Karena kita masih dalam perut dunia. Nanti udah keluar, waduh. Disuruh balik lagi nggak mau? Mas, kamu berada di taman surga Allah. Untung masih hidup kamu suka sholat, memperhatikan sholat. Untung kamu suka baca Quran, Mas. Untung kamu sedekah kamu banyak. Untung kamu banyak zikir. Kamu sekarang di taman surga. Iya, ini belum surga bener, Mas. Bertaman. Ngomong-ngomong, kata malaikat, ngomong-ngomong, balik lagi ya ke dunia. Enggak. Balik lagi ke dunia. Enggak. Kenapa, Mas? Pusing di dunia. Pusing. Punya anak, bader, nakal, lebaran, kalau sakit, udah kelar sekolah, kelar kuliah, mikirin kerja di mana, lo mikirin bini, lo mikirin pakaian, lo mikirin rumah yang bocor, lo mikirin yang panas sekarang nih, lo mikirin yang sakit. Enggak mau. Oh enggak balik ke dunia. Enggak. Sama juga ente ini kita. Sekarang ada di dunia nih. Balik lagi ke perut ibu mau enggak kita? Balik lagi Mas ya? Enggak. Dia bilang apa? Jangan masuk semua, pala sendiri juga masuk. Kalau kita dapatkan taman surga. Cuman syaratnya begitu tuh. Kalau ingin dapat taman surga tadi tuh, pelihara sholat 5 waktu. Lagi asik-asik naik mobil, berhentiin dulu. Di jalan tol ada masjid, berhentiin dulu di areal tuh. Kalau di jalannya ada masjid, berhenti dulu. Ini orang memang kalau dia mati pengen mendapatkan taman daripada taman surga. Biar dia sibuk, ada waktu tertentu, dia baca Quran. Dia banyak zikir, dia banyak sedekah. Biar dah, amal sehari cuma 5.000. Memang kalau amal jarang yang gede. Ada yang 10.000, ada yang 2.000. Kalau untuk amal, mana yang gampang keluarnya gimana? Kita kalau amal, ada yang 10.000, ada yang 2.000. Yang gampang kita keluarin di hari Jumat, gimana tuh jemaah? 2.000 ya, emang wali begitu. Ya, nggak apa-apa. Jadi orang-orang surga di dunianya kerjanya itu tuh. Na'udzubillah min dzalik, kalau dia mendapatkan hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jangan sampai dah. Yang berikutnya ada lagi meneruskan tadi. Jadi kuburan itu jadi taman-taman surga, bisa jadi hembusan neraka. Nabi menyatakan al-mu'min fi qabrihi fi raudatin hadra. Ya Allah, orang beriman di kuburannya berada di taman yang hijau. Berarti itu banyak pohonan, taman. Ada kembangnya, ada rumputnya, rumput Jepang. Ya Allah, enak. Ya. Wa yuwassi'u lahu qabrahu. Allah luaskan kuburannya. Sab'ina dira'an.
Itu luasnya kuburannya yang dia dapat di alam barzah 70 hasta. Satu hasta segini nih. Satu hasta. Jadi 70 hasta ini setengah meter segini. 70 dibagi 2 berapa? 35. Jadi ente punya kuburan kamar ente itu seluas 35 meter. Kamar siapa yang 30 meter? Ente kamar ente di rumah ada nggak 30 meter? Hah? Ya Allah. Dikasih tahu sama Nabi itu. Ente punya kuburan, kalau ente mendapatkan taman surga, itu luasnya kamar kita di kuburan 70 hasta, satu hasta setengah meter. Jadi kalau 70 bagi 2 berapa? 35 hasta, 35 meter. 30 meter dari sini ke sini kali ya? Lebih? Hah? Dari sini ke sini ada? Kemana? Ini ke ujung sono. Ayo kamar sama segitu. Subhanallah. Nabi omongannya nggak bohong. Ngomong kan Jokowi. Nabi omongan nggak bohong. Ente punya kamar 35 meter. Ya Allah itu tuh ya. Apalagi wayudi'u hatta yakuna kal qamar lailatul badri. Itu terangnya kamar ente seperti terangnya bulan purnama. Terang banget enggak, redup banget enggak, adem. Kalau malam itu kamar dan kuburan taman surganya itu di kuburan, Nabi kasih tahu, itu suasana terangnya enggak sinar terang kayak kita di Jakarta sekarang. Panas sekarang kan. Oh tadi agak adem. Yang 2-3 hari yang lalu hampir 34 Celcius. Subhanallah. Jakarta paling panas 30. Kita di bulan-bulan ini udah 34 Celcius. Jadi suasana di kuburan itu seperti kayak sinar bulan purnama. Terang enggak, redup juga enggak, enak adem. Kalau masuk surga, kalau masuk neraka, ada itu hembusan neraka. Tulung-tulung kita dipanggang di atas api neraka, di open, wah nggak dapet deh. Nah itu suasana di kubur begitu tuh. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah, mendapatkan kuburan raudhatan min riyadil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil ya Rasulullah salamun ya rafi'a syah. Salamun alaik ya rafi'a syah. Diwadaraji lagi ya Rasulullah salamun ya rafi'a sya'ni Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.